Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Angel Melinda Shalagan dengan NIM 121330064. Di sini saya dari kelompok 2RA. Saya ingin mempresentasikan hasil mini riset saya yang berjudul karakteristik pembuatan cookies dari tepung sorghum, tepung umbi ganyong, dan tepung mokaf. Eh, hal yang melatar belakangi saya membuat cookies yaitu yang pertama gluten menjadi adonan roti dan kue yang renyah dan mengembang. Gluten mengandung protein tepung tepung mengandung protein bersifat gluten yang berfungsi untuk mengembangkan adonan dan dapat menyebabkan alergi dan dihindari oleh penyandang autisme. Kandungan tepung sorghum memiliki lemak sebanyak 3,65%, serat kasar 2,74%, protein 2,24%, dan karbohidrat 80,42%. Sedangkan kandungan tepung ubi ganyong itu karbohidratnya 84,34%, protein 0,44%, lemak 6,43%, serat kasar 0,04%, amilosa 28%, air 7,42%, dan abu 1,37%. Oleh karena itu, saya di sini ingin membuat cookies yang gluten free dari tepung mokaf, tepung sorghum, dan tepung umbi ganyong. Tinjauannya yang pertama adalah cookies. Cookies merupakan makanan yang termasuk jenis biskuit yang memiliki rasa manis, bentuknya pipi, dan teksturnya renyah. Cookies banyak disukai semua kalangan karena teksturnya yang renyah dan lembut di mulut. Yang kedua adalah tepung mokaf. Tepung mokaf merupakan adalah tepung yang berasal dari singkong yang telah dimodifikasi melalui proses fermentasi menggunakan mikroba. Jenis mikroba dan durasi fermentasi dapat mempengaruhi kadar amilosa dan amilopektin dalam mokaf. Yang ketiga adalah tepung sorghum. Sorghum adalah tepung sereal yang dimanfaatkan sebagai sumber pangan, pakan ternak, dan bahan baku industri. Yang keempat adalah tepung umbi ganyong. Umbi ganyong merupakan salah satu jenis tanaman umbi yang ditemukan di Indonesia dan kaya akan karbohidrat. Ganyong terdapat dua jenis yaitu ganyong merah dan ganyong putih. Dan ganyong yang biasa digunakan untuk dijadikan tepung adalah ganyong putih. Metode penelitian. Metode pembuatan mini riset saya dilakukan selama 2 hari, yaitu tanggal 5 sampai tanggal 6 Desember 2024 di Laboratorium Teknik 5 Institut Teknologi Sumatera. Alat dan bahan yang digunakan. Alat yang saya gunakan adalah baskom, whisker, spatula, timbangan, oven, dan lain-lain. Serta bahan yang digunakan adalah tepung mokaf, tepung sorghum, tepung ganyong, gula pasir, margarin, telur, susu bubuk, baking soda, vanili, garam. Dan berikut adalah formula dari 3 perlakuan yang saya lakukan. Proses pembuatan cookies dilakukan dengan pertama yaitu menimbang semua bahan baku, lalu yang pertama memasukkan margarin, gula pasir, dan telur ke dalam baskom, kemudian diaduk hingga rata. Lalu setelah itu ditambahkan tepung susu bubuk, vanili, dan baking soda. Setelah itu, setelah semua bahan tercampur dengan rata, dilakukan pencetakan dengan membentuknya dengan bulat dan pipih. Setelah itu dipanggang dengan oven suhu 100 derajat Celcius selama kurang lebih 10 sampai 15 menit. Setelah cookiesnya jadi, lalu cookies didinginkan terlebih dahulu, lalu disimpan. Pembuatan cookies ini dilakukan 2 analisa. Yang pertama yaitu analisa organoleptik dan yang kedua adalah analisa kadar air. Pada analisa organoleptik yang pertama adalah warna. Pada hasil ANOVA warna dapat dilihat bahwa F itunya lebih kecil daripada F tabel, yaitu menunjukkan bahwa eh, tepung variasi tepung ini tidak berpengaruh terhadap warna cookies yang dihasilkan. Dan hasil cookies yang dihasilkan itu rata-rata berwarna putih kecoklatan. Namun pada cookies yang terakhir, perlakuan terakhir ada sedikit kesalahan karena pemanggangan yang terlalu lama sehingga warna yang dihasilkan yaitu coklat. Eh, Warna coklat ini juga dapat disebabkan oleh reaksi Maillard
kandungan pati, kandungan pati yang terdapat dalam tepung, dan juga dapat disebabkan oleh perbedaan bahan baku yang digunakan. Yang kedua adalah uji organoleptik tekstur. Dapat dilihat pada hasil uji anakannya bahwa F-nya lebih besar daripada F-tabel. Berarti yang menyimpulkan bahwa penggunaan tepung, variasi tepung ini berpengaruh nyata terhadap tekstur cookies yang dihasilkan. Tekstur cookies terbaik diperoleh oleh perlakuan P21 dengan skor 5, yaitu agak suka, dan tekstur terkecil diperoleh oleh P34 dengan skor 5,2. Tekstur cookies ini dipengaruhi oleh kandungan pati pada tepung yang digunakan. Selain itu juga tekstur cookies ini dipengaruhi oleh jumlah margarin yang digunakan. Namun pada mini riset yang saya lakukan, saya menggunakan apa, konsentrasi margarin yang sama, sehingga tekstur yang diperoleh pada semua perlakuan saya ini sama. Yang ketiga adalah uji organoleptik rasa. Dapat dilihat pada hasil uji ONAVA-nya, yaitu F-nya lebih besar daripada F-tabel, dan dapat disimpulkan bahwa konsentrasi tepung mempengaruhi rasa cookies yang dihasilkan, dan rasa cookies terbaik diperoleh oleh perlakuan P21 dengan skor 6. Rasa 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 cookies ini didominasi oleh rasa gula pasir, karena konsentrasi gula pasir ini paling banyak di dalam satu perlakuan tersebut. Selanjutnya ada uji kadar air. Uji kadar air ini dilakukan dengan, dan uji kadar air, semua semua hasil uji kadar airnya adalah eh, sesuai dengan SN-nya, yaitu maksimal 5%. Dapat disimpulkan bahwa semua perlakuan semua perlakuan yang dilakukan berpengaruh nyata semua perlakuan konsentrasi berpengaruh nyata terhadap organoleptik dan kadar air. Sekian presentasi yang saya lakukan. Terima kasih.